A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kudoakan mudah-mudahan yang menjawab salam tadi selalu berikan Allah keselamatan, selalu berikan Allah keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum berangkat umrah atau haji, mudah-mudahan diberangkatkan Allah, dipanggil dan dipilih Allah. Amin. Mudah-mudahan yang belum dipanggil, mudah-mudahan yang lagi dalam keadaan susah dilapangkan Allah rezekinya, dilunaskan Allah hutang-hutangnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah umur yang panjang, umur yang barakah, rezeki yang penuh dengan keberkahan dicukupkan Allah, dan mudah-mudahan kita semua pada akhir hidup kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati para Ketua RT, Ketua RW setempat, yang saya muliakan para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, para haji dan hajah, ustadz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah masjid yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemudahan dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sebelum kita memulai tausiah ini, kami mohon keikhlasannya untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada kakanda kita atau ustadz kita yang termasuk juga dai Pemkot ini, yaitu Ustadz Saiful Anwar bin Azhari, yang kemarin beliau telah dipanggil Allah di hari Kamis asar, ya, kalau tidak salah, sore ya. Jadi beliau ini kalau bertemu dengan kami Bapak Ibu selalu ngomong ketika kumpul itu, aku ini duluan aja ya, kamu masih muda-muda ini kaget baik. Nah itulah salah satu beliau itu ngomong cak itu terus kan. Nah jadi ketika ini dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau cerita dari istrinya itu dan anaknya, dia ngomong ada wong dua yang datang bawa kain kapan. Cerita dia, kata bininya kan. Nah, kata bininya menesan baik, ada dua aja deh. Tamu datang bawa kain kapan, tapi belum aku baik aja deh kain kapan itu. Nah, jadi anaknya juga mak itu diceritakan. Ketika dia nak sholat asar itu lagi ambil wudhu apa di dalam toilet itu, langsung kati apa tanda-tanda nak kenceng-kenceng apa sakitnya apa ini dak kati langsung baik. Ketika sudah dari WC itu langsung dak kati lagi napasnya. Mohon keikhlasannya. Kita tidak tahu dengan umur kita Bapak Ibu, kita dalam sehat walafiat, ya, kita masih muda atau tua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya kematian itu pengingat bagi kita yang masih hidup, siap tidak siap, galak tidak galak, kalau sudah datang waktunya kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik nantinya, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah syai'ul lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan beliau ini diampuni Allah semua dosa-dosanya, diterima Allah semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di kuburnya sebagaimana taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, hari Minggu, insyaallah di tanggal 9 November, hari yang begitu cepat ini. Tak terasa kita ini sudah berada di awal bulan November ini, agak tak terasa kita sudah di pertengahan, tahu-tahu sudah di ujung bulan November, ya. Inilah sudah di akhir tahun pula ini dah. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan itulah yang harus kita perbuat untuk selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Ini galak lupa, mentang-mentang duit banyak, mentang-mentang ini kita lagi suksesnya, lupa kalau salat tak pernah, lupa mikir ke tadi, siang malam mikir ke duit tadi, duit dicari tadi, kita bakal tinggalkan juga. Banyak duit kadang-kadang menjadikan kita lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu ingat akan kematian kita. Itulah yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Ya, kalau kita ingat dengan hidup ini, insyaallah kita akan selalu berpikir melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Tidak galak kita ngambil hak wong kalau bukan itu memang hak kita, ya. Itu akan menjadi pengingat bagi kita semua. Sesungguhnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Segala perbuatan kita ada balasannya kan. Ya, maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, langkah kita untuk selalu berbuat yang baik, mencontohkan yang baik, melakukan perbuatan yang baik, sehingga kebaikan-kebaikan inilah yang nantinya akan menjadi pemberat amal kita untuk dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita, ya. Lisan mengucapkan alhamdulillah, ini nikmat yang Allah berikan, kita yakini dengan hati kita. Manusia itu kadang-kadang perantaranya baik, gawe itu perantara baik, ya. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini ada 2 malaikat Bapak Ibu yang akan mendoakan kita. Malaikat yang pertama, ya Allah, siapa yang bersedekah di waktu subuh ini, maka balaslah, lipat gandakan rezekinya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, kalau malaikat sudah berdoa, insyaallah akan dikabulkan Allah. Amin. Kemudian sikap malaikat lagi mendoakan, ya Allah, siapa yang pelit, kita basah, yang dah galak sedekah, maka mbek rezekinya, tarik rezekinya. Ya pilih mana gitu, galak sedekah apa galak kita nak pelit tadi. Jangan ketika kita sudah meninggal dunia, fa'asaddakum minas sholihin, aku pengen nak sedekah ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddakum minas sholihin. Hidupkan aku ya Allah di dunia ini ya Allah, aku pengen sedekah walaupun sebentar baik. Fa'asaddakum minas sholihin. Nak sedekah, lah mati lah tegak punah. Bahasa Palembang beda Nak minta hidup ke? Lagi hidup dah galak sedekah. Sedekah tidak mesti banyak Bapak Ibu. Yang penting ikhlas. Sedikit, banyak lebih baik kalau dia ikhlas. Walaupun sedikit, tapi kalau tidak ikhlas itu tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ada wong galak sedekah tapi galak ngungkit.
Jadi wong Palembang tu busuk sikut, ada lah ngenjuk kalau dak aku, kamu tu dak makan. Nah ini dia, sudah masuk perut, lah jadi darah daging dia ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Jadi ketika kita mengungkit sedekah kita, kebaikan kita, pamasaluhu kamasali safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun tarakahu saldah. Jadi ibaratkan ada debu atau pasir di atas batu, kemudian pasir itu ditimpa hujan, maka habislah pahala kita, hilanglah pasir itu di atas batu tersebut. Jadi kalau kita sudah ikhlas, kadang-kadang wong yang ingat dengan kita, nah terima kasih Pak dulu, kamu ngenjuk kami ini, kami kelaparan, kami wong ingat, kita lupa. Itulah yang namanya ikhlas itu. Tidak perlu nak diingat-ingat lagi, sudah ikhlas, tak harap untuk kembali. Ada lagi Bapak Ibu tradisi kita, kalau sedekah apa Pak itu? Kadang-kadang nak ngarep ke amplop. Aku tidak setuju dengan ini. Termasuk aku pernah juga berdebat sama mertua aku. Dia dulu ngenjuk kita 1 juta. Kita nak balik ke dalam mak gitu. Nah ini salah menurut aku. Bagi orang kaya Pak Bu, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta itu biasa. Tapi kalau kita yang menengah ke bawah ini nak balik ke nyok Pak Bu, 1 juta itu, taruh aja tak pergi kita kondangan. Padahal orang kaya ngundang kita itu kadang-kadang pengen doa, tidak ngarep ke amplop tadi. Pak Ketua Masjid dulu ngenjuk kita 500. Tak kado kita nak balik ke 2,5. Malu gitu. Ya men tak kate duit. Tak kado bahasanya. Ini yang salah Bapak Ibu. Wong Palembang Jadi ketika sedekah itu yang diharapkan amplop, bukan doa. Mudah-mudahan kita di masjid ini itu di sana. Aku dah setuju. Kalau kita mengharapkan itu namanya dah ikhlas. Sedekah tadi. Yang diundang tadi wong kaya-kaya ngapo? Kalau miskin amplopnya cuma 2.000. Kalau kaya banyak amplopnya, balik lagi mau kita sedekah, itu salah. Salah niatnya. Makanya acara itu tidak berkah. Ada wong sedekah Bapak Ibu, besar acaranya. Kapan dijenguk? Ngapo tetangga kiri kanan nutup pintu kalau? Dia meranjat tuh, tak yes ini, tak akor dengan tetangga ini. Karena dianggapnya tetangga sebelah, jadi wong susah kalau untuk apa ngundangnya. Habis ke laut, nah ini salah. Iya. Ya kita yang ngerasa aku diinjak. Kadang-kadang dicatat ini Bu. Ya Allah kata, dibuka amplop nama si Fulan, nginjak amplop 50.000 catat. Ini bulan 200.000 catat. Ini uang dari diri dia bila ada ikhlas. Kaget sedekah uang ini, nak dibalik ke kalau ini si A, si B, si C. Ikhlas kelak. Kaget Allah ganti rezeki kita dari yang tidak kita sangka-sangka. Tahu-tahu siapa ni tak kata nama. Kapan tunjuk cek 100 juta. Nah, terkejut gitu kan. Karena kita ikhlas. Alhamdulillah kamu harapkan uang. Bukan nak minta balas amplop. Nah, makanya kalau kita tak kata amplop tadi, urung kondangan apa? Tak pacak malik ke. Dia ngenjur 1 juta. Tak kado kita malikkan cuma 100.000. Sedangkan kita ni 100.000-nya nak beli beras. Di situlah kalau lauk, di situlah lagi orang makan. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini banyak sekali Bapak Ibu pesan, ini juga yang mengandung kesirikan. Waspada kita dengan masuknya pesan WA, SMS yang mana pesan ini harus kusampaikan juga mengandung kemusyrikan, syirik. Contoh pesannya, yang pertama, siapa yang tidak mengirim pesan SMS ini akan ditimpa musibah. Nah, jika itu susah gitu. Siapa yang tidak mengirim pesan SMS ini akan ditimpa musibah. Ada pesan masuk, kita disuruh ngirim ke kawan kita. Kalau dah itu kakek kita ada musibah. Ini syirik ini. Itu. Banyak itu, ada WA, kadang-kadang pesan di Facebook, ada pesan di SMS. Kemudian pesan lagi, kirimkan pesan SMS ini minimal 12 orang. Anda akan mendapat berita yang baik dalam waktu 2 jam. Syirik juga ini. Jangan galak Bapak Ibu, hapus yang itu tuh. Kemudian ada lagi, siapa yang mengirimkan pesan ini kepada 4 orang dalam waktu 4 jam akan mendapat rezeki yang berlimpah. Ya Allah. Syirik ini sudah mendahului kodok takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita maco itu nyesel, nah terbaca ini agak aku ni dapat musibah. Mentau tidak usah dibaca langsung hapus. Diancamnya. Iya, itulah yang katakan syirik tadi. Banyak sekali Bapak Ibu. Dunia ini semakin canggih, semakin maju. Jadi kita jangan sampai tertinggal, jangan sampai tertipu dengan kemajuan zaman ini. Nah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan selalu ditambah Allah, kita dijauhkan daripada golongan nantinya yang mendapat azab Allah karena mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang paling rugi dalam hadis Rasulullah? Rugi dan serugi-ruginya. Kalau rugi beda orang rugi. Ya, dalam perniagaan, dalam dagang, dalam bisnis rugi. Nah ini rugi di atas ruginya, serugi-ruginya. Dalam hadis Rasulullah itu, hadis sahih menyatakan bahwa yang paling rugi, serugi-ruginya itu adalah yang tidak galak berselawat kepada Rasulullah. Kita ini pasti salah satu permintaan Rasulullah itu ketika dia mau meninggal dunia, umati. Kata Rasulullah, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'ya fil jannah. Ini janji Rasulullah, siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Sedangkan kita yang paling pelit, tak galak salawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil duduk ini tak apa-apa dalam hati. Sallallahu ala Muhammad. Kalau sampai selesai acara ini 1000 lebih kalau dalam hati daripada mikir wong, ngatoi wong dan lain sebagainya. Nengok ustaz ini, aku ni sebenarnya tak perlu setuju dengan ustaz ini. Biasa Bapak Ibu. Hidup ini kata Ustaz Sopatillah itu, dia nanya dengan almarhum Kiai Zain itu, tidak segala wong senang dengan kita tu biasa. Kapan wong itu dah lagi ada senang ada tidak senang itu? Kalau kita lah mati kata Kiai Zain almarhum. Lah mati pun masih difitnah. Makanya doanya Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Minta jauhkan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kita masih hidup dan fitnah kita sudah meninggal dunia. Kita dalam kubur masih difitnah wong. Nah itu Ustaz Saiful Anwar almarhum dalam kubur. Ustaz itu main. Difitnah wong lah dalam kubur. Masih baik dikatai wong ada Nah, tidak seluruh wong senang dengan kita. Aku yakin dengan ketua masjid ini, Pak Yus ini, tidak seluruhnya senang. Aku ngerasa dulu ketua masjid. Nah itulah. Di depan kita cak baik, belakang kita ngatai itu biar gelah. Itulah manusia. Mudah-mudahan kita di depan baik, di belakang jauh lebih baik lagi. Diri kita ini introspeksi. Jadi ketika kita bertemu dengan wong, tidak senang dengan kita itu biasa. Penceramah, game dulu bagus. Sejak dia sudah menikah 2 kali, ibu-ibu tidak senang lagi dengan game. Turun pamornya tadi. Bagus game tuh. Ceramahnya menyentuh hati. Dengan perasaan yang sangat lembut menyampaikan dakwanya. Sejak dia menikah lagi selesai pamornya. Tidak lagi senang ibu-ibu dengar ceramah game. Sebenarnya itu biasa. Senang wong dengan tak senang kita biasa. Kita terima itu hak wong. Dan mudah-mudahan kita tetap berbaik sangka dengan wong yang kita temui. Mudah-mudahan ketika kita itu senang dengan wong, kita doakan yang terbaik. Tak senang dengan wong, tetap kita doakan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada saat ini, yang pertemuan kali ini, yaitu tentang ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah?" Kita tuh dicintai dengan paling dicintai Allah. Lantas Rasulullah menjawab, ada 3 amal yang paling dicintai Allah adalah yang pertama, as-salatu ala waktiha. Nah, salat tepat pada waktunya. Bukan salat di akhir waktunya. Ada tempat kami Bu, azan subuh jam 3. Allahu Akbar. Jam 3. Itu perancat kalau kita dengar azan jam 3 dah.
Makin tawa itu terdengar kemana-mana. Nah rupanya bapak itu marbot juga. Marbot sini dak cak ya Pak. Dak pernah ya? Azan jam 3. Jadi dia salah nyengok jam. Jam tu dak masuk dak rusak jam tu akor. Dia salah jengok matanya. Mungkin terjengokannya lah sudah subuh. Penjingokan. Padahal jam tetap tidak dak rusak jam tu, tetap akor. Cuman dia tu begitu terbangun langsung kacar-kacar masjid, langsung hidup tua, langsung azan. Jadi kami datang masjid, masih lama lagi. Waktu tu azan tidak ada jam sekarang ini. Jam 5-an azan tu kan. Jam 3 ke jam 5, 2 jam Bapak Ibu. Jam 3 tu kalau di Mekah atau Madinah itu azan 2 kali. Beda ya Nah, azan pertama manggil untuk ke masjid, azan kedua waktu subuh. Iya, 2 kali. Kita di Indonesia ini sekali azannya jarang 2 kali itu. Nah, maka dari itu. Jadi dimati kalau tahu tadi. Belum waktu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, siapa tahu ada yang langsung sholat subuh. Sholat tidak ke masjid kan mungkin tak kuat kakinya, tetap sholat di rumah itulah. Jengoknya, tidak jengok jam lagi langsung sholat subuh. Nah ini ya. As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Pecah zuhur mungkin sebelum jam 12 ya. Kita ni subuh ini mungkin di masjid ini atau di masjid yang lain banyak wong terbiasa sholat subuh itu jam 5 ya, sudah terbiasanya bangun jam setengah 5 mandi jam 5 sholat subuh ya. Kalau sekarang ini jam 4 lewat 20 menit taruhlah tadi sudah azan siapa cak kami juga Ustaz kalau yang ngisi ceramah ini bangun jam 4 tak terkejar nak mandi nak apa pasti tak terkejar. Kalau kita sudah azan itu ke masjid terkejar, sudah siap masuknya kan. Paling tidak jam 3 lah bangunlah. Ya, kita nak sholat subuh kan cepat kan. 1 jam nunggu waktu subuh itu lebih baik daripada kita terkacar-kacar tadi. Iya. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada langsung komat ya ada waktu jeda juga. Ada yang tempatlah itu sudah azan langsung mungkin nunggu 3 menit atau 5 menit langsung komat. Sepi masjid itu. Ya. Jadi ketika mushola masjid waktu subuh naik agak cepat, tidak azan subuh. Siangan, biasa jam 5 kan. Aku pernah ngisi di perumahan residen itu, minggu kemarin yang sebelum itu. Datang ke sana masih gelap Pak mushola. Nah aja, telepon pengurus tidak ngangkat. Kutunggu sampai jam 5 kutunggu, baru datang ibu-ibu. Mana Pak Ustadz? Masih terkunci di mushola masih gelap. Nah jadi mak manu gitu. Jadi kemana orang gitu sholat di teras ya gitu. Ngomong aja itu kan, lagi dipanggil ke rumahnya, baru dibuka ke mushola tadi. Alhamdulillah, bersyukur Masjid Izzatul Islam ini, sebelum subuh, marbot lah siap. Manggil kita untuk ibadah, sholat kita. Sholat tepat pada waktunya. Ya, jangan keduluan, jangan pula diulur-ulur. Inilah salah satu ciri wong yang lalai itu, mengakhirkan waktu sholat. Asar jam berapa? Jam 3. Setengah 3 be sholat. Nah ini, ya, zuhur sebelum 12 tadi. Kapan setengah 3 oke ada tamu. Lupa pula tamu tadi kan. Nah belum sholat asar ini. Lazan asar. Jadi zuhur lewat. Tamu belum balik juga. Agak bela asar. Alat para maghrib jadi setengah 6. Lazan maghrib pula lewat pula asar tadi. Karena itu akibat mengulur-ulurkan waktu sholat. Ya, sholat tepat waktunya. Karena apa Bapak Ibu? Karena sholat inilah penentu amal ibadah kita. Kita jago nian perjuangan Rasulullah dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Rasulullah SAW itu khawatir manusia hidup di akhir zaman ini ada 3 golongan kata Rasulullah. Yang khawatir Rasulullah. Yang pertama adha'us sholat, yang menyia-nyiakan waktu sholat. Galak dia tuh sholat dalam hatinya, tapi kuatlah godaan iblis. Kata iblis, kaget dulu sholat itu masih lama, selesai ke dulu. Ya. Kalau wong sholatnya disiplin, insya Allah dunianya urusannya disiplin pula. Tapi kalau wong sholatnya tidak disiplin, yang salah satunya ngulur waktu sholat tadi, maka urusan yang lain juga akan tidak disiplin. Kalau dia begawi datang telat terus, ya. Mana? Wong masuk jam 7 datang jam 8. Tidak lama dipecat wong, jadi pegawai tadi. Iya. Tidak disiplin. Kalau kita pengen disiplin, sukses dunia dan akhirat, kita disiplinkanlah sholat, kita jago. Ya, wa may yattaqillah ja'al makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjaga ibadah sholatnya,
amal perbuatannya itu insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki daripada yang tidak disangka-sangkanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Ya. Kita jagonya, kita lawan rasa males, kita lawan godaan iblis tadi. Ya. Mak mana Bapak Ibu? Ya. Makan dulu atau sholat dulu? Ya. Coba. Makan dulu apa sholat dulu? Ya. Lemak kita makan, mikir ke sholat. Daripada kita sholat, mikir ke makan. Ya, jaknya habis itu. Lentang-lenting ya, pindang tulang. Taulah dewe. Tinggal tulangnya wae itu sama kuah itu. Hai, cobalah tadi makan dulu baru sholat. Nggak usah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pikirannya mikir ke belakang tadi. Nah, wong inilah habis ini kuah itu. Iya, tinggal kuah dengan tulang wae aja. Kelentang-lenting lari cedok wong tadi. Kuah ada perlu banyak lagi. Kapan datang tadi? Habis. Tinggal sambal kuah dengan tulangnya wae. Namanya pindang tuh tulang. Nasi minyak habis. Habis kalau. Ya kita makan dulu, baru sholat. Jangan kita tidak khusyuk. Ustaz, aku ini kalau sholat pikiran kemana-mana. Tidak apa-apa daripada kemana-mana tidak sholat. Iya, kita lagi sholat, tiba-tiba Allahu Akbar, lagi khusyuknya. Terdengar berdentum, tuh di rumah ini kuatnya bunyinya, pecahnya bunyi ban mobil truk pecah itu. Di samping masjid ini. Sudah kita ini lagi fokus lagi sholat. Aku lagi sholat zuhur ini. Biar kalah. Kan kita lanjut ke loka, ban mobil pecah itu kakek macet ke jalan itu. Taruh nak lewat. Terdengar kucing, belago kucing anggora aku itu. Iya, habis galau badannya belagor situ. Manalah anakku tadi tidak ada dimbeknya kucing itu. Mikir ke sholat tadi, kan lagi sholat ini. Fokus ke lagi. Ya biarlah kucing itu, kita lagi sholat. Ya Allah, aku lagi sholat. Balik lagi fokus lagi sholat. Nah, mikir ke utang. Ya Allah, aku nih hari Minggu nih wong nak nagih arisan. Nak nagih duit mekar. Banyak pikiran itu lagi sholat ini. Coba kalau lagi tak sholat tak saya pikir ngutang tadi. Lagi sholat datang kalau pikiran itu. Kadang-kadang kita mikir ke barang yang hilang. Pas lagi sholat ingat. Nah, di situ rupanya. Aku ngeletak ke kunci itu. Ya Allah, sudah sholat lupa lagi. Nah, di mana tadi? Yang mana caranya? Sholat lagi, sholat sunat, sholat taubat. Ya ada itu Bapak Ibu. Kalau lagi sholat ingat kalau yang di mana-mana kita taruh lupa tadi, teringat kalau lagi sholat. Pas sudah sholat lupa lagi. Nah, jadi itu yang ditanyakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW, bahwasanya amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai Allah adalah as-salatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hadirin sekalian dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua dijawab Rasulullah lagi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang paling dicintai Allah yaitu berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Nah, dalam firman Allah menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Sesudah perintah Allah dalam Al-Quran itu, perintah ibadah itu adalah perintah kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah itu karena ridho orang tua. Kalau kita nak selamat dunia akhirat ini, jangan kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Mungkin cerita ibu-ibu lebih tahulah tentang bagaimana mengandung, bagaimana merawat anak bayi dan lain sebagainya. Jika dia sudah melahirkan, sudah menjadi anaknya itu lah besar, kadang-kadang lupa dengan orang tuanya. Kadang-kadang anak ini menjadi musuh Bapak Ibu dalam rumah tangga. Kau ni nak nurut siapa ni? Nah itu tadi musuh. Kadang-kadang na'udzubillah min zalik, anak berani mukul ibunya. Ya Allah, astagfirullah.
Kadang-kadang mukul bapaknya, berbala dengan bapaknya, ya Allah. Maka dari itu kita jangan sampai, kalau orang tua kita sudah meninggal ataupun masih hidup, jangan putus doa kita. Karena doa anak yang soleh dan soleha ini tidak akan putus. Karena ijabah Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua, ibu bapak kita. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tua, lah mulai di kita tadi susah dia nak berjalan, dia susah nak makan, kita malah membentak. Kadang-kadang kita mukul, kadang-kadang kita usir dari rumah. Ya Allah. Padahal anaknya orang kaya kalau, pinggir jalan tadi, pakaian compang-camping, kurus, tidak makan. Ya Allah, jangan sampai terjadi pada kita. Ya Allah. Cak ini ada Nah ini dalam surat Luqman Allah juga menjelaskan tentang mengingatkan kita semua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Itu Allah selalu mengingatkan kepada kita semua. Dan juga ibu-ibu khususnya, doa ibu itu akan memberikan kesuksesan kepada anaknya. Banyak ibu kadang-kadang tidak mendoakan anaknya. Doakan anaknya, pengen apa cita-citanya. Insya Allah, apa yang dihajatkan itu Allah langsung kabulkan. Tentunya doa yang baik-baik, jangan doa ke yang tidak baik. Ya Allah, jadikanlah anak aku ini preman besar di Palembang ini. Itu tidak bagus doa itu, preman yang megang gandus ini, jangan doa aja itu. Wong preman be anaknya, pengen anaknya jadi yang baik, kalau kita doakan yang baik anak kita. Suatu ketika imam besar Masjidil Haram itu, Ustadz Syekh Abdurrahman As-Sudais itu, Bapak Ibu, ketika ibunya menyiapkan makanan untuk tamu raja ini. Nah, disajikan, datang anaknya yang Abdurrahman Sudais itu masih kecil, dimbeknya pasir, nah ditabur jadi makanan itu, Bapak Ibu. Tentunya marah tak? Marah ibunya. Tapi marahnya dengan doa yang baik. Kaget kau besar, mudah-mudahan menjadi imam besar Masjidil Haram. Terkabul doanya sekarang ini, masih hidup om. Nah yang ngejuk pasir tadi, tamu ini lah nak datang, makanan itulah disajikan, dimbeknya pasir, nah disamburin, pakai pasir tadi. Tapi ibunya tidak mendoakan yang baik, mudah-mudahan kakek kau jadi imam besar Masjidil Haram. Jadinya habis 30 juz. Budak kecil, nak kita omongin cak mana baik, itulah. Suatu ketika Rasulullah lagi jadi imam, terdengarlah di masjid itu jamaah ibu-ibu ngajak anak kecil itu nangis-nangisnya. Rasulullah itu nak agak panjang bawa ayatnya. Dengar budak kecil nangis itu laju bacanya, bawakannya pendek baik. Rasulullah mikir ke budak kecil tadi, apa tertinjau kakinya, apa terjepit, jerit budak itu laju pendek. Rasulullah membawakan ayat dalam sholat fardu tadi. Itu, budak kecil masuk ke masjid. Nak kita marahi mak manu, namanya budak kecil, bersyukur ya galak ke masjid, galak ngaji. Namun memang masanya. Beda lagi kalau lah tua. Di wong Palembang tua itu di mana? Tua itu di Bangko, tua Bangko. Nah, main berlari masjid Nah, wajar kalau kita ngomongin. Bolehlah Pak Marbot itu. Mungkin dia itu lagi jogging, tapi jangan dalam ini, masjid ini. Kalau di luar masjid ini tidak apa-apa, Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dalam hadis juga menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Ini hadis sahih ini, riwayatkan Bukhari Muslim. Maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa yang paling besar? Kalau tadi amal yang paling dicintai, ini dosa yang paling besar dalam hadis Rasulullah ini. Rasulullah sampai ngulangnya 3 kali. Diulangi salasan 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Apa nih yang dosa yang paling besar itu? Kemudian beliau bersabda, qalal isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan sesuatu.
Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ada cincin ini. Cincin ini kalau pecah anget-anget ini, pecahnya nak dapat duit hari ini. Ada orang untuk syirik. Syirik itu dengan benda. Ikat pinggang, ditulisi pakai apa nama itu? Pecah ajimat itu. Di pintu masuk itu, ya untuk penarik rezeki itu. Tulisnya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah ja'alahu makhraja. Ya, ayat itu bukan ditulis, dibaca, diamal ke, dijaga salat kita. Bukan ditulis, dibuat rajahan dan lain sebagainya. Syirik. Ada keris tiap malam Jumat, nah, dimandi ke. Keris ini pemanggil rezeki. Padahal rezeki itu datang dari Allah. Syirik itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali kemusyrikan itu. Nah, jadi maka jangan sampai kita, anak aku nomor 3 ini pecahnya datang ke rezeki. Yang pertama, kedua hidup pecahnya. Nah, itu juga syirik itu. Masa anak ini pendatang rezeki? Yang mendatangkan rezeki itu wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan sampai kita dosa yang tidak diampuni Allah itu adalah dosa syirik, karena menduakan Allah dengan suatu benda. Kemudian dosa yang kedua kemudian yang kedua mendurhakai kedua orang tua kita. Jangan sampai kita ini berkata-kata kasar. Jangan sampai mengucapkan atau dan lain sebagainya dengan orang tua kita. Dalam firman-Nya juga dijelaskan bahwasanya perintah untuk berkata yang baik, yaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Itu firman Allah menyatakan, dan Tuhan memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan jangan pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang baik, yang lemak didengar. Jangan sampai kita katoi wong tua itu perasaannya tinggi. Lah tua bangko sakit-sakitan, nyusah kuang. Nah, jangan, bersedih hati dia. Doanya wong tua ini kabul. Sebanyak apa harta kita habis kalau Allah berkehendak. Bangkrut, jatuh miskin, putus galau bisnisnya. Jangan coba-coba, Nah, itu maka itu orang yang akan bahagia itu adalah ketika anaknya dialah sudah tua, anaknya galak ngurusinnya, sakit bawa berobat. Sabar anaknya. Sabar dalam mengurusi mereka itu. Jangan sampai murka Allah itu karena kemarahan hati orang tuanya. Man arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Barang siapa yang berbuat keridhaan kedua orang tua ibu bapaknya, sungguh dia telah membuat keridhaan kepada penciptanya. Dan barang siapa yang membuat murka dua orang ibu bapaknya, maka dia telah membuat murka penciptanya. Jadi murka Allah Subhanahu wa taala kalau wong tua yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Kadang-kadang Bapak Ibu menjadi introspeksi kita. Mungkin wong tua kita yang sudah meninggal dunia itu masuk neraka itu gara-gara kita. Karena ulah perbuatan kita itu yang tidak kita sadari itu. Kita dewek tidak galak mendoakannya. Anak zaman ini hari beda dengan anak zaman dahulu. Semakin canggih ini, banyak mereka ini, anak-anak ini niru apa yang ada di HP. Yang di HP itu lemak kalau benar yang ditiru tadi. Yang tidak benar tadi, itulah yang menyebabkan anak kita menjadi anak durhaka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita balik lagi ke materi tadi, yaitu 3 yang ditanyakan oleh Imam Mas'ud tadi, Abdullah bin Mas'ud tadi, Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah, yang paling dicintai Allah, yang pertama adalah salat ala waktiha, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua ibu bapak kita, dan yang terakhir Bapak Ibu adalah jihad fisabilillah.
berjuang di jalan Allah. Ya, kalau kita nak berjuang itu ada 30 caranya. Yang pertama dengan fisik. Ya, berjuang dengan fisik. Di zaman Rasulullah itu perang. Kita tidak katik perang. Ya, tidak katik lagi pertumpahan darah, perang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jihad fisabilillah dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita ngajar ke ilmunya, itu jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Birrul ani walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Para guru ngaji, itu jihad fisabilillah. Ngajar ke ngaji. Nah, dari Jakabaring sana sampailah ke Patra sini. Naik sepeda, Pak. Namanya lepas rantai sepeda. Nah, di yang siapa nama tuh yang anaknya, yang ibunya tuh yang ngajar ngaji. Sampai juga wak ini ke rumah. Berangkat habis zuhur sampai asar. Jauh, namanya berhenti. Nah, rantai sepeda tadi namanya lepas. 6 bulan ngaji, 6 bulan tak dibayarnya. Bapak itu, ya, no, panas-panas ya Allah gitu. Giliran les bahasa Inggris, belum belajar lah bayar duluan. Berapa? Duit pendaftaran 300, baju 300. Agak pertengahan 500 bayar 500. Agak di akhir agak bayar lagi 2 juta sebulan. Les bahasa Inggris tadi. Dalam kubur tak tanya wong. What is name? Dan ditanya oleh malaikat. Marabbuka, kata malaikat ditanya. Kan ditanya, what is your name? Tak hati. Guru ngaji tadi, latua tadi, no, apa nama tuh? Rantai sepeda tadi namanya lepas. Cara sepeda lah buruk tadi, ya deh. Sampai ke taruhlah di sini, ya deh, Gandus ini. Jam 12 berangkat, asar baru nyampe. No, sampai ke Masjid Izzatul Islam, ya deh. Ngajar ngaji. 6 bulan ngaji, 6 bulan tak pernah dibayarnya. Ya Allah, mudah-mudahan bukan di sini, ya deh, tempat lain. Jihad fisabilillah. Ada juga yang menolong saudara kita di Palestina. Kita nak berjuang ke sana dengan fisik kita, tidak baca, ya, ilmu juga tak perlu ada ilmunya nak berjuang tadi. Nah, kita dengan apa? Dengan harta, ya. Ada harta kita pacak salurkan, kita unjuk. Itu juga jihad fisabilillah. Yang harta Allah titipkan kepada kita. Harta juga tak perlu ada, Ustaz aku nih. Utang banyak, ya, nak makan lagi susah. Dengan doa. Kita doakan, mudah-mudahan doa ini akan menjadi saksi bahwasanya ada peduli kita. Harta lah dak kate, doa kalau dak galak pula berarti sengaja niat. Dak kate sifat manusianya kepada sama-sama manusia. Umat Islam itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, doakan ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina sana, di Gaza yang sedang dibombardir oleh Israel. Allahumma damir Yahuda wa Israel. Kita doakan bahasa Indonesia jadilah. Yang penting ada peduli kita. Mudah-mudahan dengan doa ini akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah mendoakan sesama umat Islam. Nah, maka dari itu mudah-mudahan 3 yang ditanyakan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini akan kita ambil 3-3-nya. Kalau baca tak baca 3-3-nya, 2, tak baca 2 sikot jadilah. Yaitu yang wajib 2 ini, salat ala waktiha, berbakti kepada orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan wong tua kita yang masih hidup, dipanjangkan Allah umurnya, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang telah meninggal dunia Allah ampuni dosa-dosanya, ditempatkan di dalam kuburnya sebagaimana taman surga Allah Subhanahu wa taala, diterima Allah semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan berjumpa lagi di bulan Desember insyaallah pada minggu yang kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kalau ada baiknya itu datang dari Allah, kalau tidak baik itu datang dari saya sendiri. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ma asabaka hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebab manusia itu kadang lupa, kadang al insanu makhluk khata' manusia. Tempatnya lupa, kadang kita lupa tak sengaja, itu khilaf, kadang-kadang lupa, kadang khilaf, itu biasa. Tapi kalau selalu lupa dengan waktu sholat, nah itu terlalu itu. Masa 5 waktunya sehari lossnya, sholat itu lupa, Ustaz aku tak sholat kemarin. Nah, hari Minggu ini lupa, besok lupa lagi,
Lewat kalau limo-limonya, itu sengaja namanya itu dah. Tak kalau solatnya, itu dah katik niat nak solat, ya. Ya lupa itu sengaja itu, bukan lupa itu, ya. Kalau lupa tak sengaja tadi, nah terlewat solat zuhur misalnya, jam 1 lupa, ya. Karena tak terdengar azan tadi kan. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semua selalu dijaga Allah, amal perbuatan kita untuk selalu mengerjakan amal yang baik, dijauhkan daripada dipersulit Allah ketika kita nak lakukan amal-amal yang tidak baik. Kita diajak wong misalnya pergi ke mana? Nonton organ tunggal misal. Tiba-tiba tak jadi kita. Apa halangnya? Hujan apa? Nah, itu salah satu Allah tu sayang dengan kita. Apa alasannya? Kita nak pergi ke sana, tentunya diajak wong mungkin agak tak bagus ini perbuatan ini. Subhat, perbuatan yang subhat, yang ragu-ragu, menimbulkan mudarat. Tak jadi begini, alhamdulillah. Allah masih sayang dengan kita. Coba kalau kita pergi tadi, kita akan berbuat dosa. Nah, itu Bapak Ibu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tetap berbaik sangka. Ya, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon terhadap sesama manusia. Insyaallah kita tetap berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada Allah, kita sama mohon ampun. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua amal kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua nantinya akan dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.